Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Syifa dengan nomor BP 1911022032 akan menjelaskan materi mengenai raise and return. Baiklah, yang pertama yaitu definisi dari raise atau risiko dan return atau pengembalian. Risiko atau risk ini dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian. Dalam hal investasi, maka kerugian yang didapat adalah kerugian uang. Risiko berarti suatu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Sedangkan tingkat kembalian atau return adalah keuntungan yang akan didapat atau bisa diartikan sebagai kompensasi. Dalam hal investasi, maka kompensasi ini dapat dari adanya inflasi atau kenaikan harga-harga barang. Selanjutnya, hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian atau hubungan antara risk dan return. Yang pertama, bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula risiko. Yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Dan yang keempat, kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Nah, untuk risiko satu aset ini dapat dianalisis dengan dua cara, yaitu yang pertama ada dengan cara berdiri sendiri atau stand alone. Aset ini dianggap terpisah. Aset stand alone risk adalah risiko investor yang akan dihadapi jika seorang investor hanya mengadakan satu aset. Sebagian besar aset diadakan di portofolio, tapi cara ini berguna untuk memahami risiko dalam konteks portofolio. Investor yang berani melakukan investasi jika tingkat pengembalian yang diharapkan cukup tinggi untuk mengkompensasi para investor untuk risiko yang ditanggung. Dan yang kedua ada berdasarkan jumlah portofolio. Aset ini dianggap sebagai salah satu dari sejumlah aset dalam portofolio. Jadi, antara risiko atau risk dan tingkat pengembalian atau return ini mempunyai hubungan yang erat. Jika kamu mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi, maka kamu juga harus siap dengan risiko yang harus kamu tanggung. Jika kamu mengharapkan keuntungan yang besar, maka kamu juga harus siap dengan peluang rugi yang juga besar. Dalam industri keuangan, ada istilah yang berbunyi high risk bring about high return, yang bisa diartikan dengan tingginya risiko yang ditanggung akan membawa peluang hasil yang besar juga. Selanjutnya, risiko yang ada di perusahaan itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada risiko individual, yaitu risiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Yang kedua ada risiko perusahaan, yaitu risiko yang dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang dihadapi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Yang ketiga risiko pasar atau market risk, yaitu risiko investasi ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe risiko return. Yang pertama ada poor risk, yaitu risiko murni, yaitu suatu ketidakpastian terjadi, maka kejadian tersebut pasti menimbulkan kerugian. Yang kedua ada speculative risk, yaitu risiko spekulatif, yaitu suatu ketidakpastian akan terjadinya untung atau rugi. Yang ketiga ada static risk atau risiko statis, yaitu mungkin sifatnya murni atau spekulatif, asalnya dari masyarakat yang tidak berubah yang berada dalam keseimbangan atau stabil. Contohnya yaitu ketidakpastian terjadinya sambaran petir. Yang keempat ada dynamic risk atau risiko dinamis, yaitu mungkin sifatnya murni atau spekulatif, timbul dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya itu urbanisasi, perkembangan teknologi. Yang kelima ada subjective risk atau risiko subjektif, yaitu berkaitan dengan kondisi mental seorang yang mengalami keraguan dan kecemasan akan terjadinya kejadian tertentu. Dan yang terakhir ada objective risk atau risiko objektif, yaitu probabilitas penyimpangan aktual dari yang diharapkan sesuai dengan pengalaman. Nah, untuk perhitungan, yang pertama ada perhitungan risiko. Perhitungan risiko yang paling sering digunakan khususnya dalam investasi, yaitu secara standar deviasi dan varian. Untuk melengkapi perhitungan ini agar lebih komprehensif, terutama jika timbul suatu persoalan seperti penyebaran return yang diharapkan sangat besar, maka dipergunakan perhitungan tambahan dengan menggunakan coefficient of variation atau risiko relatif. Dan untuk perhitungan return, yaitu dalam bahasa sehari-hari, return adalah tingkat keuntungan. Misalkan kita membeli saham dengan harga 1 juta rupiah, dengan harga 1.000 rupiah, kemudian 1 tahun mendatang kita jual dengan harga 1.200 rupiah, maka perusahaan membayar dividen sebesar 100 rupiah pada tahun tersebut. Berapa tingkat keuntungan atau return investasi tersebut? Nah, untuk tingkat keuntungan dihitung sebagai berikut.
Untuk return berarti 1200 ditambah dengan 100 yang dikurang dengan 1000 dibagi dengan 1000 dan dikali dengan 100%. Maka sama dengan 300 per 1000 dikali dengan 100%. Periode tersebut bisa harian, bulanan, atau tahunan. Dalam contoh di atas, periode tersebut adalah tahunan. Dengan demikian, pada contoh di atas, kita bisa mengatakan investor ini memiliki keuntungan sebesar 30% per tahun. Jadi hasilnya adalah 30%. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai risk and return. Kalau ada yang kurang atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.